Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman wasi'a. Alhamdulillah kita bertemu kembali pada mata kuliah hadis. Mudah-mudahan kita diberi ilmu yang bermanfaat dan dimudahkan dalam proses belajarnya. Teman-teman semua, sekarang ini adalah pertemuan yang keempat, materi yang ketiga ya. Kita akan membahas, mengurai, membedah tentang realisasi iman dalam kehidupan sosial. Jadi antara materi yang satu ke materi yang lain nanti ada keterkaitan secara khusus ya. Pada pertemuan yang kita sudah membahas bahwa dari iman itu, dari keyakinan kita, dari kepercayaan kita kepada Allah, itu yang sudah dibahas adalah tentang sifat basir Allah. Dari sifat basir Allah melihat dan melihatnya tak terbatas, sehingga kita mengartikan maha melihat, maka melahirkan ihsan, rasa diperhatikan, rasa dipantau, rasa dipandang itu dalam kehidupan sehari-hari. Itu realisasi dari iman itu terhadap jiwa kita, terhadap diri kita sendiri. Sekarang ini kita akan membahas realisasi iman dalam kehidupan sosial. Mengait juga kepada sifat Allah. Kita mulainya dari sifat Allah itu yang 99 yang sudah kita jelaskan tentang Asmaul Husna. Oke. Sifat Allah yang lain dari yang 99 kita sangat mengenalinya dan sangat mempercayai dan ingin meyakini bahwa sifat Allah itu adalah Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Kasih Sayang. Nah, ini kita akan bahas sekarang tentang sifat Ar-Rahman Ar-Rahim ini dalam kehidupan sosial. Kasih sayangnya Allah itu tak terbatas, sangat beda dengan manusia. Pada manusia juga ada sifat kasih sayang, seperti sifat kasih sayangnya pada Allah. Hanya saja sifat Ar-Rahman Ar-Rahim atau kasih sayangnya Allah itu tak terbatas.
kita bisa menyayangi seseorang, punya rasa kasih dan punya rasa sayang dalam diri kita. Biasanya kalau kita mendapat kasih sayang dari orang itu, kita bisa mengasihi seseorang, kita bisa menyayangi seseorang karena kita mendapatkan kasih dan sayang dari orang yang dikasihi dan yang disayangi oleh kita. Kita biasanya tidak bisa memberikan kasih dan sayang kepada seseorang kalau orang itu tidak memberikan kasih dan sayang kepada diri kita. Maka di situ bedanya. Allah itu memberikan kasih sayang Ar-Rahman dan Ar-Rahimnya kepada seluruh makhluk yang ada di dunia ini itu tanpa dipinta oleh makhluk itu. Kemudian katakanlah manusia, walaupun manusia itu tidak beribadah kepada Allah, tidak taat, tetap saja Allah memberikan kasih sayang kepada manusia. Hatta binatang sekalipun itu ketika harimau melahirkan anaknya, nah, maka tidak ada harimau yang memakan kepada anaknya. Maka Allah menurunkan kasih sayang kepada induk harimau itu. Gitu. Walaupun harimau itu adalah binatang buas, tetap saja memberikan kasih dan sayang kepada anaknya. Nah, kasih sayang yang ada pada harimau itu adalah Allah menurunkan sifatnya kepada harimau. Sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Sehingga anaknya itu bisa terjaga oleh rasa kasih sayang induknya itu, ibunya itu. Nah, karena Allah memiliki sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim, kita yakin, kita percaya bahwa Allah memiliki sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim, maka kita sebagai hambanya, sebagai makhluknya, harus memiliki sifat seperti Allah memiliki sifat itu. Kita harus memiliki sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim dalam kehidupan ini seperti Allah memiliki sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim untuk seluruh makhluknya, seluruh ciptaannya. Itu. Jadi ini makna iman, makna percaya terhadap Ar-Rahman dan Ar-Rahimnya Allah. Kita harus bisa memiliki sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahimnya, Ar-Rahman dan Ar-Rahim dalam kehidupan sosial. Itu makna iman kepada Allah terhadap Ar-Rahman dan Ar-Rahimnya, sehingga dalam kehidupan sosial bersama saudara kita, bersama tetangga kita, bersama seluruh makhluk yang ada di dunia ini, kita harus memiliki rasa kasih sayang. Hatta kepada binatang sekalipun, apalagi terhadap sesama manusia. Ketika kita akan membunuh,
Dan ketika kita akan menyembelih, akan dimanfaatkan hewan tersebut untuk dimakan, maka memperlakukan terhadap hewan itu ketika akan dibunuh dan akan disembelih harus diperlakukan secara baik. Nah ini ya, kita harus punya rahman rahim. Hadis Nabi mengatakan, innallaha katabal ihsanu ala kulli syai'in fa idza qata'tum fa ahsinul qitlata wa idza dzabhtum fa ahsinuz zibhata wal yuhidda ahadakum safratahu wal yurih dabihatahu. Sesungguhnya Allah menetapkan terhadap segala sesuatu itu secara baik, secara kasih sayang. Innallaha katabal ihsanu ala kulli syai'in. Sehingga ketika kita akan membunuh, maka bunuhlah dengan baik. Artinya proses percepatan ya, pembunuhannya itu dalam bahasa Sunda itu ada istilah jangan diganggayong gitu, harus cepat gitu. Kemudian kalau kita menyembelih, maka terlebih dahulu pisaunya harus ditajamkan gitu dan percepat pembunuhannya, penyembelihannya. Nah gitu, ulah digeresel-gereselnya, maka demikianlah Allah mengajarkan rasa kasih sayang kepada hewan atau binatang yang akan dibunuh dan disembelih. Harus punya rasa kasih sayang. Kalau kepada manusia ada rasa peri kemanusiaan, kalau kepada binatang harus punya rasa peri kebinatangan. Ini bukti bahwa dalam memperlakukan hewan kita punya rasa kasih sayang Ar-Rahman Ar-Rahim yang Allah turunkan kepada kita. Itu tidak boleh kejam. Nah, apalagi kepada sesama manusia, kepada saudara kita, kepada tetangga kita. Karena kita harus punya rasa kasih sayang, maka kita memperlakukan saudara kita itu, kita bisa merasakan apa yang dirasakan oleh saudara kita. Nah, maka lahirlah empati. Nah, empati itu kita bisa merasakan apa yang dirasakan oleh saudara kita. Kalau saudara kita sakit, kita bisa merasakannya. Rasa sakit yang dirasakan oleh saudara kita. Kalau saudara itu tetangga makhluk, teman atau saudara sekandung juga. Itu sama makhluk manusia. Kalau saudara kita sedang mendapatkan kebahagiaan, katakanlah karena nikmat yang diterimanya, maka kita merasa bahagia juga seperti bahagianya teman yang sedang mendapatkan kenikmatan itu. Nah, itu empati. Maka kalau kita tidak punya rasa empati, itu bukan kategori seorang mukmin, bukan kategori seorang muslim. Kata hadis Nabi,
La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak disebut seorang mukmin yang tidak punya rasa kasih sayang terhadap saudaranya seperti rasa kasih sayang terhadap dirinya sendiri. Tuh, sekali lagi hadis Nabi mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Seorang mukmin itu tidak dikatakan seorang mukmin yang tidak punya rasa kasih sayang terhadap saudaranya seperti menyayangi dirinya sendiri. Oke, ya. Ini bukti iman dalam kehidupan sosial gitu. Jadi seorang mukmin itu karena yakin kepada Allah bahwa Allah mempunyai sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim, maka seorang mukmin itu dalam kehidupan harus punya rasa empati, rasa kasih sayang terhadap saudaranya gitu. Oke. Bagaimana realisasi dari rasa empati yang harus dimiliki oleh kita dalam kehidupan sosial itu? Pertama, ya, dalam perkataan kita jangan mengatakan perkataan yang menjadikan tersinggungnya saudara kita, yang menjadikan tersinggungnya teman kita atau tetangga kita. Ketika kita berbicara, jangan menjadikan ketersinggungan orang lain. Berkatalah dengan apa? Dengan baik. Hadis Nabi mengajarkan seperti itu. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan. Barang siapa yang menyatakan dirinya iman kepada Allah dan yaumil akhir, maka berkatalah dengan baik, yang tidak menimbulkan ketersinggungan. Mungkin tutur katanya gitu atau isi pembicaraannya. Maka kalau tidak bisa, lebih baik diam. Falyakul khairan aw liyasmut. Ini bukti bahwa kita iman kepada Allah direalisasikan dalam kehidupan sosial dengan rasa kasih sayang, empati. Kita tidak bicara dengan menjadikan tersinggungnya orang lain, karena pembicaraan adalah isi dari apa yang dia pikirkan, isi dari apa yang dia rasakan di dalam hati, dilontarkannya keluarnya dengan pembicaraan. Berarti kalau kita bicara dengan baik, itulah pikiran kita baik. Kalau kita bicara dengan kasar, menjadikan seorang itu tersinggung, maka itulah yang ada di dalam pikiran dan hati kita kepada orang yang diajak bicara itu. Itu yang pertama gitu. Yang kedua apa? La yuzlimu al muslimu la yuzlimu wa la yuslimuhu. Seorang mukmin itu tidak mendolimi orang lain dan tidak dibiarkan orang lain itu terdolimi. Kalau kita didolimi oleh orang lain,
itu adalah sakit, maka kita tidak boleh mendolimi, karena orang lain juga sama sakitnya seperti sakitnya kita didolimi. Allah tidak mempunyai sifat mendolimi. Ya, Allah rahmatalil alamin, maka kita juga harus rahmatalil alamin, memberikan kasih sayang kepada seluruh manusia. Apalagi dalam kehidupan tetangga lah, ya. Mangkana yuminu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan yaumil akhir, maka muliakan siapa? Tetangga. Artinya kita bersikap baik kepada tetangga kita, karena tetangga adalah orang yang paling dekat dengan kita, walaupun dia bukan saudara kita. Artinya bukan seketurunan, mungkin beda agama, tetap saja walaupun beda agama itu, karena kita saudara sepemakhlukan tuh, ya kepada Allah, sama-sama hamba Allah gitu, walaupun tidak beriman, ya tetap saja dia adalah makhluk Allah. Maka kita harus menjaga kebaikan terhadap tetangga itu, sehingga ada hadis Nabi gitu, kalau seorang perempuan itu memasak di rumahnya, seorang ibu-ibu mama masak, maka perbanyak masakannya itu airnya. Artinya kita harus berbagi dengan tetangga gitu, jangan egois gitu. Katakanlah kita punya daging, kemudian kita dipasak dengan disate sehingga malahung gitu. Apa malahung bahasa Indonesia? Malahung naon? Malahung kata tangga sengit gitu. Tapi ente naon, teu merengan sengit nawe hungkul, eta teh dosa. Bukan sikap seorang muslim gitu, bukan sifat seorang mukmin. Jadi seorang mukmin itu tidak pernah menyakiti siapanya, tetangganya. Oke, ini bukti yang kedua, realisasi iman dalam kehidupan sosial, karena kita beriman kepada Allah, percaya bahwa Allah itu punya Rahman Rahim, punya rasa kasih sayang, maka kita harus punya rasa kasih sayang dalam kehidupan sosial ini. Itu nanti dari empati itu melahirkan rasa simpati. Jadi empati, simpati, kadituna naon, peduli lain Pro XL, Indosiar lain, ya M3 lain. Jadi urutannya empati, simpati, lahirnya apa? Peduli. Kita akan bahas nanti kepedulian sosial, tetapi terlebih dahulu kita empati, realisasi keimanan dalam kehidupan sosial. Ini baru sedikit kita bahas, baru pembicaraan, kita bicara dengan baik. Falyakul khairan aw liyasmut. Jadi seorang mukmin itu yang paling bermanfaat, punya nilai manfaat terhadap siapanya, saudaranya, terhadap sesamanya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Ya, sebaik-baik manusia adalah yang memberikan kemanfaatan kepada yang lain, bukan kemadaratan. Rinciannya
kita akan bahas nanti dalam akhlak mulia, akhlakul karimah, tentang realisasi iman pada kehidupan sosial ini. Barangkali materi yang ketiga, pertemuan yang keempat sementara seperti itu, ya nanti dipersilakan kepada teman-teman semuanya untuk membahas dalam diskusi tanya jawab di media sosial ini. Demikian. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.